Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Pasca lebaran kita kembali kepada kenyataan. Selamat hari buruh juga. Meskipun sekarang sudah jam 12.55, sudah ganti tanggal di hari 2, tapi masih ini ya, masih relevan lah ya. Buat teman-teman yang masih jadi di kuadran sebagai karyawan, sebagai buruh, ya selamat eh, berjuang gitu ya, memperingati Hari Buruh, berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang lebih memadai, karena posisi tidak hanya buruh di pabrik tapi karyawan di gedung-gedung juga itu sebetulnya buruh juga ya, apalagi dengan undang-undang cipta kerja di mana posisi ya karyawan yang di outsource semua posisinya tidak lebih baik sebetulnya ya. Ya karena saya mantan karyawan yang sejatinya buruh juga, jadi bisa merasakan nasib sebagai orang yang ya nasibnya itu bisa esok lusa di PHK segala macam, harus diperjuangkan. Nah, kenapa saya bela-belain belajar tentang literasi keuangan? Karena ya siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang masih berjuang pindah kuadran, ingin kebebasan finansial dan lain sebagainya. Kita belajar bareng ya, untuk mendapatkan yang namanya ya bebas dari segala macam tekanan gitu ya. Karena kalau jadi buruh minimal, atau jadi karyawan minimal waktu kita terkekang, stres juga mungkin di jalan gitu ya. Tapi kalau belajar jadi investor, investasi, nah ini lebih menarik ya. Wajib diajarkan kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, biar nasibnya nggak kayak ortunya nih. Gitu teman-teman. Jadi tema kali ini, lebaran kali ini, kita mau flashback tentang program belajar kita, belajar investasi sekeluarga. Pilot projectnya adalah biar anak cucu kita ini bisa gajian dari dividen ya, nggak gajian dari kerja gitu. Karena kalau ngejar gajian yang cuma dapat UMR, ya cuma dapat capeknya doang gitu ya. Jadi kalau bisa sih yang punya anak, yang udah punya cucu gitu ya, ya dikit-dikit kita belajar tentang literasi keuangan dari YouTube, dari TikTok, dari media sosial. Sarananya udah banyak, tinggal kemauan, tinggal kesadaran bahwa kebebasan finansial itu ya memang wajib gitu ya. Ini temanya ini teman-teman ya, belajar investasi sekeluarga, pilot project gajian dari dividen. Ada fakta menarik bahwa di pasar saham itu total dividen yang diberikan di tahun 2021 ya, dari kinerja perusahaan-perusahaan yang listing di bursa IDX ya, di bursa Indonesia. IDX apa sih? Indonesian Stock Exchange lah gitu ya. Saya biasanya dulu Bursa Efek Jakarta ya, padahal udah jadi bursa, udah nggak ada Jakarta Surabaya lagi, di bursa gitu ya. Sekitar 226 triliun ini tahun 2021, apalagi di tahun 2022. Nah, dividennya pasti lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah dari ratusan triliun dividen di pasar saham, kita-kita nih yang rakyat jelata, yang bukan punya privilege sebagai anak konglomerat, nggak punya warisan gitu ya dari orang tua kita bukan pejabat, kita bukan apa-apa gitu. Dari ratusan triliun dividen di pasar saham, kita yang jadi rakyat jelata ini kebagian berapa? Nah itu pertanyaan penting. Kenapa? Karena selama ini kita memang tidak mengenal yang namanya investasi di pasar modal. Orang tua kita ya buta dengan literasi keuangan, akhirnya kita yang jadi anak cucunya juga buta dengan literasi keuangan. Nah di sini pentingnya kita mengajarkan literasi keuangan buat anak-anak kita gitu ya, biar nasibnya nggak kayak kita harus
habis sekolah, habis kuliah harus nyari-nyari kerjaan, nyari peluang, ngantri. Tapi kalau kita belajar dikit-dikit sejak usia dini tentang literasi keuangan, tentang investasi dan segala macamnya, mudah-mudahan ketika anak kita itu udah dewasa, kita punya modal, mereka udah punya bisa nyari duit sendiri, bisa menginvestasikan di bentuk investasi yang bisa membebaskan mereka dari nasib si buruh tadi gitu ya. Ya, jadi ini misi besarnya nih, tema kita belajar di channel saya ini, ingin agar khususnya saya dan keluarga melek tentang literasi keuangan ataupun inklusi keuangan, karena ya saya sadari saya dan sekeluarga buta sekali tentang investasi. Oke, yang bingung tentang literasi keuangan silahkan aja cari di medsos, di Google, apa sih maksudnya gitu ya. Intinya sih begini, intinya literasi keuangan itu kalau Anda punya duit nggak sampai kena investasi bodong gitulah ya. Anda dapat warisan, warisannya nggak sampai hilang ya. Punya sawah, punya kebun, nah, dari orang tua nggak sampai kebun sawahnya itu hilang gara-gara Anda nggak bisa mengelolanya, begitu ya. Jadi literasi keuangan itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ya, termasuk kalau Anda duitnya banyak beli saham tapi kejeblos, nah itu juga berarti literasi keuangannya kurang oke gitu ya. Intinya adalah ngambil keputusan keuangannya bagus, mengelola keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Itu makna dari literasi keuangan. Jadi kalau kita punya duit 1 juta, nah kalau literasi keuangannya bagus, tahun depan bisa bertambah beranak pinak, jadi berkah gitu ya, bukannya jadi boncos. Sayang sekali nih, di semester pertama ini saya masih boncos, artinya literasi keuangannya masih sempoyongan gitu ya. Kalau inklusi keuangan ini lebih kepada orang yang belum punya akses ke perbankan gitu ya. Jadi kalau ada orang tua kita, saudara masih naruh duitnya di bantal, di celengan, nah itu masuk ke inklusi keuangan. Nanti kalau udah punya rekening di bank, baru levelnya naik ke literasi keuangan. Gitu kira-kira teman-teman ya. Ini perlu saya pelajari sangat mendetail karena saya punya anak banyak dan masing-masing harus bisa cari duit sendiri gitu. Jadi anak-anak saya yang udah punya KTP, saya paksakan untuk mereka bisa belajar tentang literasi keuangan ini, khususon belajar investasi di pasar saham, karena ini yang paling, menurut saya ini risikonya yang paling controllable ya, paling bisa kita kendalikan oleh tangan kita sendiri, daripada kita buka usaha kalau nggak punya latar belakang usaha, ya berisiko. Jadi kenapa saya wajibkan anak-anak buat belajar investasi di pasar modal, ya karena ini background keluarga saya bukan keluarga usaha, bukan keluarga pengusaha juga. Kita mulai dari literasi keuangannya, belajar seluk-beluk pasar modal, khususnya di investasi saham. Nah, dari sini nih. Jadi investasi saham kenapa yang dipilih? Karena anak-anak saya mungkin generasinya udah gadget gitu ya, udah mobile, sehingga yang namanya dunia itu udah di genggaman mereka. Daripada mereka pegang HP tiap hari nggak jadi duit, nah saya arahkan untuk belajar tentang online investment agar mereka lebih kenal yang namanya mobile financial transaction. Sekarang baru belajar tentang saham saja, saya belum tahu tentang reksadana dan segala macamnya atau emas online ya. Saya masih fokus belajar tentang dunia investasi saham. Terlepas dari ada keuntungan dan kekurangan, kayaknya tema ini yang
kita ulik dulu selama satu semester 2003 ini. Plus minusnya ya tergantung dari tipe orang juga ya. Ada orang yang saya enakan berkebun. Kebun juga saya pernah, tapi ya resikonya ada juga. Masing-masing ada resikonya lah. Kalau nggak dipelajari ya sama aja semuanya bakal nyangkut terus. Nah, mengenal bursa saham juga nggak gampang-gampang amat. Mentang-mentang udah di gadget klik-klik itu juga hati-hati, karena ya katanya sih di bursa ini ikan besar memakan ikan yang lebih kecil. Jadi anak-anak yang kita modalin dengan duit buat investasi di pasar saham itu harus kita awasi, kita kontrol, dan kita mentoring gitu ya. Jangan sampai dilepas, duitnya bisa hilang itu. Jadi memaksa kita sebagai orang tua juga sama-sama belajar. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya sama-sama belajar dengan anak-anak saya yang udah punya KTP buat saling sharing, saling diskusi tentang investasi saham ini. Yang paling penting adalah cari mentor yang tepat, cari orang-orang senior ataupun di grup komunitas saham yang betul-betul mau berbagi ilmu yang baik dan benar. Jangan salah ikut grup, jangan salah ikut komunitas ya. Nanti rekomendasinya jadi salah gitu. Karena saham ini gampang sebetulnya ya, cuma kalau nggak naik kan turun gitu. Selama kita beli sahamnya perusahaan yang memberikan laba tahunan, ya udah merem aja. Biar nanti saham yang anak-anak kita beli itu ketika mereka dewasa, tua, harganya sudah jadi wonderful company katanya begitu ya. Nah, ini latar belakangnya kenapa harus belajar literasi keuangan, biar anak-anak punya kemampuan ataupun kemampuan dan kemampuan finansial yang lebih kuat dari emak bapaknya ya. Jangan meninggalkan anak keturunan yang lemah akidah, ilmu, pemahaman Islam, lemah ekonomi, lemah spirit, lemah fisik. Nah, masalahnya di Indonesia ini kalau duitnya kagak banyak bakal ngefek nih, lemah semuanya ya. Jadi UUD-nya harus diperbaiki. Kalau kita duitnya dikit ya rada-rada gimana gitu ya. Tapi kalau kita duitnya banyak, minimal songongnya, spiritnya itu lebih bisa inilah ya, lebih bisa pede gitu menghadapi kehidupan ini. Oke. Jadi intinya belajar ekonomi di sini, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, apalagi di negara kita segala kehidupan dan kebutuhan kita dikuasai oleh ya 9 naga gitu ya. Kalau kita bukan naga ya gimana, jadi cacing juga susah. Nah, literasi keuangannya kita pilih saham karena ini yang paling mudah dipelajari saat ini. Return investasinya juga paling menarik ya dibanding dengan naruh di bawah bantal, deposito, inflasi, emas, ataupun reksadana gitu ya. Kenapa saham? Ya karena ini ada nilai plus-plusnya ya. Kalau reksadana kita cuma naruh duit aja, tapi orang lain yang pinter. Tapi kalau kita beli saham, kita dan anak kita jadi pinter. Mereka jadi tahu, oh ini saham, misalkan kemarin anak saya beli saham Matahari Department Store, karena rumah saya seberangnya adalah mall Pondok Gede. Jadi dia tahu, oh ini mall Matahari ini ternyata sahamnya ini, ternyata dia ketika beli dapat dividen gitu ya, sehingga dia tertrigger bisa belajar tentang bisnis retail kayak apa, kenapa dia bisa ngasih dividen padahal dibilang Matahari hutangnya segede gunung. Nah itu juga nanti bisa jadi tema bahasan sendiri, kenapa sih Matahari itu hutangnya gede sebagai dampak dari penerapan PSAK 73 tentang leasing gitu ya, tentang sewa. Nah ini yang menarik sih teman-teman ya. Jadi dari 226 triliun total dividen di pasar saham, ini kita kebagian berapa?
Kalau Anda nggak tertarik dengan angka 200 triliun buat jadi pendapatan Anda, buat dijadikan gajian dividen, nah ini kasihan anak cucu 7 turunan kelak gitu ya. Orang lain tambah kaya tiap tahun dapat dividen dari beli saham Bank Mandiri gitu misalnya ya, yang 40 triliun di 2022 kemarin. Anak cucu kita beli cilok aja kagak bisa kali ya. Ini yang paling penting ini. Gimana kita bisa kecipratan dividen yang ratusan triliun ini? Ya mau nggak mau kita harus punya sahamnya kan. Nah, ketika kita punya sahamnya, kapan harus jual, kapan harus beli, gimana kalau lagi nyangkut. Nah, itulah yang harus kita pelajari rame-rame. Nah, ini ternyata progres di bulan April kemarin ya. Sebelum lebaran, karena anak saya ada yang kuliah di Malang, di Bandung, baru ketahuan nih ya. Ketika mereka pulang lebaran baru ketahuan ternyata ada yang sempat nyicipin dapat dividen nih, anak pertama saya nih. Sementara bapaknya aja belum pernah, masih nyangkuter gitu ya. Ini yang bikin saya rada-rada seneng nih. Artinya apa? Walaupun ini kena dividen trap, tapi ada sharing, ada pengalaman. Oh, ternyata bener juga ya, cita-cita gajian dari dividen ini make sense gitu ya. Anak saya dapat dividen 577.000 dari 11 lot saham Matahari, dari Sido muncul 29 rebong karena cuma beli 13 lot ya. Tapi dari sini ini mulai ada wacana baru bahwa anak-anak mulai merasa oh iya ya, mendingan kalau punya duit dikit dibeliin selot 2 lot buat investasi saham, karena mereka udah bisa nyicipin yang namanya dividen. Pelajaran dapat dividen inilah yang paling mahal untuk project belajar investasi sekeluarga. Nah, mungkin teman-teman punya, kalau saya udah anaknya udah gede-gede gitu, udah telat nih belajarnya. Tapi kalau teman-teman yang anaknya masih kecil ya, masih 1-2, kebutuhannya masih dikit, mungkin bisa naro investasi sahamnya lebih banyak. Kalau kita anak udah kuliah, udah banyak kepake buat bayar SPP, jadi alokasinya dikit gitu ya. Nah, ini dapat 600.000 aja ya, saya udah seneng banget nih. Kenapa? Karena yang dapat dividennya adalah anak saya, bukan saya gitu. Artinya apa? Udah mulai ada anak yang mulai paham tentang tata cara dapat dividen, gajian dari dividen dari investasi sahamnya. Ini udah ya minimal on the track gitu ya. Ada anak yang paham tentang mana saham yang ngasih dividennya gede. Matahari ini gede banget. Dividennya jumbo ya. Sementara yang lain levelnya 20 perakan. Kita masih nyangkut di FVCT, dan ini nggak tahu nih FVCT di berapa dividen per share-nya. Kemungkinan sih ya di bawah 50 perak lah ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi nanti kalau dari saya ada beberapa rekening dana nasabah ya, beberapa akun, karena anak saya banyak yang udah punya KTP, ada 3 orang. Jadi mereka dimodalin dari dana pesangon saya, karena saya pernah dapat pesangon kena PHK. Duit pesangonnya saya investasikan sebagian ke saham ini biar dapat gajian dari dividen. Jadi kalau teman-teman yang memang udah mau masuk usia dini, di pensiun dini kan, di PHK gitu, jangan takut gitu ya. Rezeki mah banyak nyarinya. Banyak pintu rezekinya. Salah satunya ya udah kita investasikan aja di saham biar dapat gaji dari dividen ini. Karena kalau ditabung di rekening bank sangat kecil sekali returnnya ya. Nah, di sini nih di tabungan itu paling kecil
di deposito paling kecil dibandingkan dengan investasi di saham. Kenapa return investasi saham itu gede? Nah, ini kesini balik lagi, karena dividennya dari ratusan perusahaan yang listing di Bursa Efek itu, dia membagikan dividen sampai 226 triliun yang bisa kita nikmati. Nah, contohnya ini untuk di bulan April keluarga saya dapat 600. Bapaknya masih nyungsep, emaknya nyungsep. Ini namanya sih bapak, emak, dan anak-anak, padahal ya tetap aja saya yang mikirin ya. Artinya kita sebagai lokomotifnya, yang lain belum pada mudeng, ya cuma baru satu yang mulai bisa jalan gitu ya. Yang lain masih saya yang jalanin, tapi dikit-dikit mudah-mudahan mereka masih ngerti. Yang dua udah kuliah, yang satu masih di SMA. Jadi ya wajar lah ya, masih belum ada laporan tentang progres investasinya. Tapi dari sini nanti kita bisa kalkulasi teman-teman ya. Misalkan kebutuhan hidup atau katakanlah gaji kita sekarang berapa dikali setahun berapa. Nah, berarti kan target inilah yang harus kita dapat dari investasi saham kita. 60 juta dari 200 triliun kayaknya make sense lah ya, gitu ya, untuk target dividennya. Caranya gimana nanti kita ulik lagi. Oke, jadi awalan pasca lebaran ini saya baru bisa update tentang yang namanya gajian dividen dari dua emiten ini. Ternyata masih kejebak yang namanya dividen trap. Jadi kita beli sahamnya, anak saya beli sahamnya ketika si harganya udah naik nih, matahari udah di atas 5.000. Jadi udah beli sahamnya udah mendekati tanggal ininya ya, tanggal kumdate-nya gitu. Kesalahannya itu kemudian ketika sudah di tanggal kumdate nggak langsung dilepas, makanya jadi kejebak dividen trap. Ini juga tema pembelajaran yang baru tentang dividen trap ini. Jadi nggak gampang juga ternyata dapat dividen itu, malah kalau nggak hati-hati malah boncos, karena kita beli di 5.000 nih, ternyata habis kumdate-nya si harganya nyungsep jadi 4.000. Nah ini nih, jadi anak saya kejeblos ya, beli di 5.000, mana nih, nah ini 5.000, kemudian paling rendah 4.200, ternyata terakhir di 4.050. Berarti kita harus belajar lagi average down di saham Matahari Department Store ini. Oke, tapi yang seru ini ya, ini item yang baru nih yang membuat saya makin semangat bahwa project literasi keuangan tentang gajian dari dividen ini realistis gitu ya, realistis dan bisa kita capai gitu ya. Jadi balik lagi, motivasi keuntungan dari investasi saham yang saya incer di sininya yaitu ngincer dividen ya. Karena nanti kalau teman-teman ngincernya hanya fokus di capital gain, ya inilah ya, ada yang bilang halal, bilang haram gitu ya, tergantung fatwa ataupun rujukannya. Tapi kalau yang nomor 2 ini lebih aman karena disepakatin mayoritas, ini oke gitu ya, nggak apa-apa. Ya debatable lah, tergantung Anda ngajinya di mana gitu ya. Kalau ngajinya yang buat nyoblos pemilu aja haram, ya kagak nyambung lah gitu ya. Oke, kira-kira update-nya ini dulu, bahwa kalau mau investasi saham, jangan lupa teman-temannya harus ngeplotting targetnya secara jelas ya. Proses mengenal sahamnya, saham mana saja yang harus dipilih, kemudian seleksi sahamnya juga
apakah itu gorengan atau tidak gitu ya. Nah, ini yang gorengan atau tidak itu di sini nih teman-teman ya. Contohnya saham chip nih. Ini lagi saya amati nih. Ini termasuk saham gorengan, jadi saya belum berani dulu untuk beli di si chip ini gitu ya. Kemudian yang FVCT juga sama, justru ini belum digoreng-goreng. Malah di bawah harga IPO-nya gitu ya. Masih under value kalau menurut saya. Ada lagi si Persada ya. Persada mana Persada? Persada itu juga goreng-gorengan, jadi kadang naik, kadang turun. Ini harus tahu teman-teman ya. Kapan dia di titik terendah, kapan lagi digoreng. Nah, jadi kira-kira seperti itu proses target progres tentang belajar literasi keuangan yang di bulan keberapa ini, keempat atau kelima, sudah mulai bisa merasakan yang namanya gajian dari dividen, meskipun bukan saya yang dapat gajinya ya. Nggak apa-apa, tapi saya senang banget meskipun kena dividen trap, tapi ada yang bisa sharing bahwa oh ini bener Matahari ini beli dengan modal sebanyak berapa nih, 5 ya, sekitar 5 6 7 ya, sekitar 7 jutaan, dapat dividennya 500. Jadi di atas berapa, 10% ya, lumayan lah gitu. Kalau naro di tabungan 10 juta setahun paling dapat berapa gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini ya, jangan lupa nih, dari 220 triliun yang disediakan di pasar saham, kita yang jadi rakyat jelata ini kebagian berapa? Nah, silahkan direnungkan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.